Bayangkan teman-teman, kamu sedang berada di sebuah kapal yang baru saja meninggalkan pelabuhan. Di sekelilingmu ada ratusan penumpang, ada juga keluarga yang membawa anak kecil, ada pedagang, ada mahasiswa, hingga orang-orang yang ingin segera pulang untuk menyambut bulan suci Ramadan. Perjalanan itu seharusnya hanya memakan waktu sekitar 2 jam teman-teman. Namun di tengah laut tiba-tiba cuaca berubah. Angin bertiup semakin kencang. Ombak mulai menghantam badan kapal. Peristiwa itu terjadi dalam kegelapan malam. Sebuah kapal yang menjadi andalan masyarakat Aceh perlahan mulai kehilangan harapan, yaitu harapan untuk bisa tetap bertahan di atas permukaan laut. Ratusan orang terjebak di tengah laut. Sebagian berhasil selamat, namun ratusan orang hilang tidak pernah kembali lagi. Apa yang sebenarnya terjadi pada tanggal 19 Januari tahun 1996? Kapal KMP Gurita tenggelam di tengah laut di perairan Aceh. Mengapa tragedi KMP Gurita ini menjadi salah satu tragedi kecelakaan paling memilukan dalam sejarah Aceh? Inilah kisah lengkap tenggelamnya kapal KMP Gurita. Sebelum kita bahas tentang peristiwa ini, mohon bantu support dengan cara like dan subscribe. Oke teman-teman, tanggal 19 Januari tahun 1996 menjadi hari yang paling kelam dalam sejarah pelayaran yang ada di Aceh. Malam itu ratusan orang menaiki kapal KMP Gurita, kapal feri yang melayani penyeberangan dari pelabuhan Malahayati Aceh Besar ke pelabuhan Balohan Sabang teman-teman. Bagi masyarakat Aceh, kapal ini bukanlah kapal asing. Teman-teman, jadi pada saat itu, pada zaman dulu, kapal KMP Gurita ini merupakan kapal yang berlayar tiap hari untuk mengangkut penumpang, mengangkut kendaraan, mengangkut kebutuhan pokok untuk penyeberangan ke Sabang Pulau Weh. Jalur laut saat itu merupakan akses utama bagi masyarakat Sabang. Tidak ada yang menyangka perjalanan yang biasanya cuma memakan waktu sekitar 2 jam justru berubah menjadi sebuah tragedi yang saat ini masih dikenang oleh banyak orang. Kita bahas pertama, yaitu peristiwa menjelang keberangkatan kapal. Saat itu tinggal beberapa hari lagi memasuki bulan Ramadan. Banyak warga yang ingin pulang lebih awal untuk berkumpul bersama keluarga dan ingin menyambut tradisi megang sebelum bulan Ramadan. Sebelumnya teman-teman harus tahu dulu bahwa tradisi megang atau mak megang adalah budaya turun-temurun dari masyarakat Aceh menyembelih atau menyantap daging bersama keluarga dan kerabat. Sejak sore, pelabuhan Malahayati sudah dipenuhi oleh calon penumpang teman-teman. Ada keluarga yang membawa anak kecil, ada mahasiswa yang hendak pulang, ada pedagang yang membawa barang dagangannya. Ada juga orang yang bekerja di luar Sabang seperti pegawai atau yang bekerja di swasta ingin pulang ke Sabang, ingin menghabiskan waktu bersama keluarga. Suasana pelabuhan sebenarnya terlihat seperti hari biasa, namun lebih ramai daripada biasanya karena banyak penumpang mengantri ingin pulang ke Sabang. Orang-orang menunggu giliran naik kapal sambil berbincang dengan keluarga atau dengan kerabatnya. Sekitar jam 18.45 waktu Indonesia Barat, kapal KMP Gurita mulai meninggalkan dermaga daratan pelabuhan Malahayati dan bergerak menuju ke Pulau Weh Sabang. Selanjutnya kita membahas perjalanan di tengah laut. Pada awal perjalanan, kondisi masih terlihat normal. Lampu-lampu pelabuhan Malahayati Aceh Besar mulai hilang dari pandangan penumpang-penumpang yang ada di kapal. Kapal terus melaju membelah Selat Sabang. Namun semakin jauh dari daratan, kondisi cuaca mulai berubah. Angin bertiup semakin kencang, gelombang laut mulai meninggi. Kapal mulai bergoyang mengikuti hantaman ombak. Beberapa penumpang mulai merasa mabuk laut. Sebagian memilih untuk tetap duduk tenang, sementara yang lain mulai khawatir dengan keadaan cuaca yang semakin memburuk.
Situasi berubah sangat cepat, teman-teman. Cuaca yang semakin buruk membuat keadaan di atas kapal menjadi tidak nyaman. Gelombang terus menghantam badan kapal. Di tengah kondisi tersebut, kepanikan mulai muncul. Penumpang-penumpang mulai mencari tempat yang dianggap lebih aman. Tak lama kemudian, situasi berubah semakin sulit dikendalikan. Di tengah gelapnya malam dan cuaca buruk, KMP Gurita akhirnya tenggelam di perairan Ujung Seke. Ujung Seke ini merupakan perairan yang sudah mulai dekat dengan pelabuhan Balohan Sabang. Peristiwa itu terjadi begitu cepat. Dalam hitungan menit, ratusan penumpang berada di atas laut, terombang-ambing dalam dahsyatnya ombak laut. Mereka harus bertahan di tengah dahsyatnya ombak, di tengah angin kencang dan air laut yang begitu dingin di tengah malam itu. Selanjutnya kita bahas ke proses pencarian atau penyelamatan penumpang-penumpang yang masih bisa diselamatkan. Kabar tenggelamnya kapal diterima, operasi pencarian langsung dilakukan. Tim penyelamat, aparat keamanan, nelayan, dan masyarakat sekitar yang ada di Pulau Sabang ikut membantu mencari para korban. Namun cuaca buruk membuat proses pencarian atau penyelamatan korban-korban dari tenggelamnya kapal tersebut menjadi sangat sulit. Korban yang berhasil ditemukan langsung dievakuasi. Sebagian ditemukan dalam keadaan selamat dan sebagian lainnya ditemukan dalam keadaan sudah meninggal. Banyak keluarga dari korban datang ke pelabuhan dengan harapan semoga korban dari keluarga tersebut bisa diselamatkan. Walaupun nyawanya tidak berhasil diselamatkan, setidaknya tubuh dari korban tersebut bisa dievakuasi. Namun sayangnya harapan tersebut tidak semuanya menjadi kenyataan. Selanjutnya kita bahas data korban. Berdasarkan data yang banyak dijadikan rujukan, kapal KMP Gurita membawa penumpang sekitar 378 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 40 orang berhasil selamat, 54 orang ditemukan meninggal dunia, dan 284 orang hilang, tidak ditemukan hingga saat ini. Karena itu, tragedi tenggelamnya KMP Gurita menjadi tragedi kecelakaan paling banyak memakan korban dalam sejarah Aceh. Selanjutnya kita bahas dampak bagi masyarakat. Peristiwa ini jelas meninggalkan luka yang sangat mendalam. Banyak keluarga kehilangan ayah, kehilangan ibu, kehilangan anak, kehilangan adik, kehilangan kakak, bahkan ada yang kehilangan beberapa anggota keluarga sekaligus. Banyak keluarga yang tidak pernah menemukan lagi jasad keluarganya yang menjadi korban dari tenggelamnya KMP Gurita tersebut. Mereka hanya bisa berdoa dan mengenang orang-orang yang hilang di saat malam itu. Setiap tanggal 19 Januari, masyarakat Sabang dan keluarga dari korban yang hilang tenggelamnya KMP Gurita tersebut masih melakukan doa bersama. Tragedi ini menjadi pengingat pentingnya keselamatan pelayaran, terutama ketika cuaca tidak bersahabat, sebab tenggelamnya KMP Gurita tersebut tidak 100% karena cuaca buruk, bisa jadi karena kelebihan kapasitas. Kita tidak tahu. Sudah sekitar 30 tahun peristiwa tenggelamnya KMP Gurita berlalu. Kapal-kapal masih terus berlayar dari Banda Aceh ke Sabang atau dari Sabang ke Banda Aceh, namun rutenya sudah berbeda. Kalau dulu rutenya dari Pelabuhan Malayati Aceh Besar ke Sabang, sekarang sudah dipindahkan dari Pelabuhan Ulele, Banda Aceh ke Pelabuhan Balohan Sabang. Namun bagi keluarga korban, tanggal 19 Januari tahun 1996 ini akan selalu menjadi hal yang tidak bisa dilupakan. Semoga seluruh korban KMP Gurita mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa.
Dan semoga tragedi ini menjadi pelajaran agar keselamatan penumpang selalu menjadi prioritas utama. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian memiliki cerita dan kenangan tentang KMP Gurita, silahkan bagikan di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time. Bye.